Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diah selaku dosen pengantar bisnis ingin mempresentasikan tentang fungsi produksi dan pertama, pengertian produksi. Pengertian produksi dalam bisnis adalah proses mengubah sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Proses ini bertujuan untuk menciptakan produk yang bisa digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat, sekaligus menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dalam produksi, perusahaan berfokus pada pengelolaan atau pembuatan sesuatu yang bernilai lebih tinggi daripada asalnya. Misalnya, kayu diolah menjadi furniture atau gandum menjadi roti. Selain itu, produksi tidak hanya terbatas pada barang, tetapi juga mencakup jasa seperti pendidikan, transportasi, dan layanan konsultasi. Yang kedua ada pengertian operasi. Operasi dalam bisnis adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menjalankan, mengelola, dan meningkatkan efisiensi proses produksi serta menyampaikan barang atau jasa kepada konsumen. Operasi mencakup segala hal yang terkaitan dengan pengelolaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur untuk menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam bisnis, operasi berfokus pada bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai dengan memaksimalkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menjaga kualitas produk atau layanan. Proses ini melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan berbagai aspek, seperti pengadaan bahan, pemrosesan, distribusi, hingga layanan purna jual. Tujuan utama dari operasi bisnis juga memastikan bahwa setiap langkah dalam rantai nilai berjalan lancar, memberi hasil optimal, dan mendukung keberhasilan keseluruhan strategi perusahaan. Operasi yang baik juga membantu bisnis memenuhi beberapa konsumen dengan memberi produk atau layanan yang tepat waktu dengan kualitas yang konsisten. Selanjutnya ada fungsi produksi dan operasi. Di fungsi produksi dalam bisnis sendiri itu mencakup beberapa hal. 1. Menghasilkan barang atau jasa. Produksi bertujuan untuk menciptakan produk yang dapat digunakan atau dijual kepada konsumen, baik berupa barang fisik maupun layanan. Yang kedua, ada menambah nilai. Dalam proses produksi, bahan baku diubah menjadi barang yang memiliki nilai lebih tinggi dan memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, ada mengelola efisiensi. Fungsi produksi melibatkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi untuk memastikan proses produksi berjalan dengan efisien. Yang keempat ada menjamin kualitas. Proses produksi bertanggung jawab memastikan barang atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar yang berkualitas dan yang diinginkan. Selanjutnya ada juga fungsi operasi dalam bisnis, mencakup beberapa hal. Yang pertama ada merancang proses operasional. Operasi mencakup perencanaan, sistem, dan metode kerja yang digunakan untuk menjalankan produksi dan layanan secara optimal. Yang kedua ada mengelola rantai pasokan. Fungsi operasi bertugas memastikan bahan baku tersedia tepat waktu dan produk jadi dapat didistribusikan ke pasar dengan baik. Yang ketiga ada mengendalikan biaya. Operasi berfokus pada pengendalian biaya produksi dan distribusi untuk menjaga efisiensi dan profitabilitas. Yang keempat, memastikan kepuasan pelanggan. Fungsi operasi mencakup pengiriman barang atau layanan tepat waktu dan memberikan layanan purna jual untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada definisi produksi dan operasi. Produksi dalam bisnis adalah proses mengubah bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi menjadi barang atau jasa yang siap digunakan atau dijual kepada konsumen. Proses ini bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar dengan menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah, baik dalam bentuk barang fisik maupun layanan. Contoh produksinya itu sebuah pabrik mobil yang mengubah bahan baku seperti logam, kaca, dan plastik menjadi mobil yang siap dijual. Ada juga definisi operasi dalam bisnis. Operasi dalam bisnis adalah keseluruhan proses yang mengelola dan mengatur berbagai aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan, mulai dari perencanaan, pengadaan sumber daya, produksi, hingga distribusi. Tujuan operasi adalah memastikan bahwa bagian dari proses berjalan dengan efisien, mengoptimalkan biaya, dan menjaga kualitas. Contoh operasi di sebuah pabrik, fungsi operasi mencakup pengolahan rantai pasokan, pengaturan jadwal produksi,
pengendalian kualitas, serta pengiriman barang jadi ke distributor atau pengecer. Selanjutnya ada jenis sistem produksi. Sistem produksi continuous process atau proses berkelanjutan adalah sistem produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar secara terus-menerus tanpa berhenti. Proses ini sering digunakan untuk memproduksi barang-barang yang memiliki permintaan tinggi dan standar, di mana produksi tidak terputus selama proses berlangsung. Sistem ini biasanya penggunaan mesin otomatis atau berkomputerisasi yang berjalan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Ciri-ciri sistem produksi continuous process itu ada beberapa hal. 1. Produksi tanpa henti. Proses produksi berlangsung tanpa ada gangguan dengan aliran bahan baku dan output produk yang terus-menerus. Yang kedua ada skala besar dan standarisasi. Produksi dilakukan dalam skala besar dengan produk yang relatif standar atau tidak banyak variasi. Yang ketiga ada penggunaan mesin otomatis. Sistem ini sering melibatkan penggunaan mesin otomatis dan teknologi canggih yang dapat memproduksi secara efisien dan mengurangi keterlibatan manusia dalam proses produksi. Yang kedua ada sistem produksi ATO atau Assembly to Order. Adalah jenis sistem produksi yang menggabungkan proses produksi yang dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan, tetapi dengan menggunakan komponen-komponen yang telah diproduksi sebelumnya. Dalam sistem ATO, sebagian besar komponen atau bagian dari produksi telah diproduksi atau disiapkan sebelumnya dan disimpan dalam inventaris. Ketika ada pesanan, produk kemudian dirakit atau disatukan sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Ciri-ciri sistem produksi ATO ini juga mencakup beberapa hal. Yang pertama ada komponen yang tersedia di inventaris. Sebagian besar bagian dari produk sudah diproduksi dan disimpan dalam stok. Ketika ada pesanan, bagian-bagian ini akan dirakit menjadi produk akhir yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang kedua ada kustomisasi berdasarkan pesanan. Meskipun produk penggunaan komponen yang sudah diproduksi sebelumnya, produk akhir masih bisa dikustomisasi sesuai dengan permintaan spesifik pelanggan. Misalnya dalam hal warna, ukuran, dan fitur tambahan. Yang ketiga juga ada waktu pengerjaan yang lebih cepat. Karena komponen sudah tersedia, waktu untuk merakit produk bisa relatif lebih cepat. Yang terakhir kesimpulannya adalah fungsi produksi dan fungsi operasi keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam bisnis. Produksi bertanggung jawab menghasilkan produk, sementara operasi mengelola dan mengoptimalisasikan proses untuk menghasilkan produk dengan biaya yang efisien, waktu yang tepat, dan kualitas yang terjaga. Dengan keduanya berjalan baik, bisnis akan lebih kompetitif, dapat memenuhi permintaan pasar, dan memperoleh keuntungan yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penyampaian yang salah. Saya harap presentasi yang saya sampaikan bisa diterima baik oleh Ibu Dia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.